Ya, selamat berjumpa kembali ya teman-teman mahasiswa. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu dalam perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi kali ini ya. Materi kita pada saat ini sudah menginjak pada siklus produksi. Ya, teman-teman bisa menyiapkan untuk memahami dari materi kita pada saat ini ya. Oke, langsung kepada materi. Silahkan teman-teman menyimaknya dengan baik ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai siklus pendapatan dan juga siklus pengeluaran. Sekarang kita masuk kepada siklus produksi. Nah, jadi siklus produksi ini apa? Siklus produksi ini adalah rangkaian aktivitas ya, jadi rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data tentu yang terkait dan terus terjadi biasanya ya, berkaitan dengan pembuatan produk. Jadi memang ini kalau dibuat sebuah sistem informasi lumayan rumit ya, karena untuk pembuatan produk ya. Kemudian aktivitas-aktivitas siklus produksi ini ya, teman-teman bisa perhatikan. Jadi informasi akuntansi biaya itu kan sungguh menolong ya. Diharapkan ya bisa akurat dan tepat waktu. Ini juga merupakan input yang penting gitu ya dalam pengambilan keputusan tentang misalnya bauran produk, penetapan harga produk, alokasi dan perencanaan sumber daya misalnya ya, apakah membuat atau membeli. Jadi kalau ada informasi yang bagus di situ, tentu kita bisa mengambil keputusan, oh ini lebih baik membuat sendiri atau membeli atau kulak gitu ya. Karena tentu dengan akuntansi biaya yang bagus kita tahu mana yang lebih menguntungkan. Kemudian juga manajemen biaya. Nah, jadi hal berikut ini butuh informasi yang jelas mengenai akuntansi biayanya. Nah, untuk 4 aktivitas dasar di dalam siklus produksi itu sendiri, bisa teman-teman perhatikan di sini, minimal ada 4 ini ya. Yang pertama tentu perancangan produk. Di perancangan produk. Kemudian yang kedua perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga operasi produksi. Kemudian yang keempat akuntansi biaya. Ya. Sekarang kita lihat yang pertama untuk perancangan produk atau aktivitas yang pertama. Langkah pertama di dalam siklus produksi adalah perancangan produk ini. Jadi tujuan aktivitas tentu untuk merancang ya, sebuah produk untuk memenuhi permintaan ya, dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi. Dan secara keseluruhan atau simultan itu meminimalkan biaya produksi. Ini tujuan awalnya. Jadi merancang sebuah produk ya, tujuan aktivitas ini ya, untuk memenuhi permintaan dalam hal apa? Kualitas, bisa tergantung dari permintaan tadi, dia pengennya kualitas yang seperti apa, ketahanan, fungsi, dan secara keseluruhan ya tentu harapannya adalah meminimalkan biaya produksi.
Itu ya, teman-teman ya. Nah, dokumen-dokumen sumbernya atau prosedurnya juga. Yang pertama biasanya untuk aktivitas merancang produk ini mempunyai dokumen utama ya. Yang pertama itu daftar bahan baku sama daftar operasi. Bahan bakunya sama operasinya. Ya. Nah, di dalam perancangan produk ini bagaimana para akuntan dapat terlibat dalam perancangan produk? Terus akuntannya bagaimana, Pak? Ya, ini beberapa hal yang bisa teman-teman pahami bahwa akuntan juga mempunyai peran yang sangat ini penting ini ya, sangat penting. Coba perhatikan. Para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat laba. Jadi dia bisa memberikan informasi ya, yang menunjukkan berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat laba. Kemudian memastikan bahwa SIA dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya penyetelan mesin dan penanganan bahan baku yang ini ya terkait dengan dengan berbagai alternatif desain produk. Ya, maaf, sampai salah ketik di itu ya dengan. Ya, dengan memberikan data mengenai biaya perbaikan dan jaminan yang terkait dengan produk yang ada, ini juga dapat berguna untuk mendesain produk yang lebih baik. Itu teman-teman, ternyata ini juga membutuhkan peran dari para akuntan. Sekarang kita lihat langkah kedua atau aktivitas kedua, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Ya. Langkah kedua ini adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada. Dan tentu untuk mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Harapannya seperti itu. Semakin rencana atau penjadwalannya itu sudah baik ya, tentu tidak menimbulkan masalah di dalam persediaan maupun misalnya ya, permintaan jangka pendeknya semuanya bisa diatasi dengan baik. Ya, ini tujuan dari langkah kedua. Nah, apa metode yang biasa dari perencanaan produksi ini ya? Ini mungkin yang lalu sempat teman-teman sedikit paham atau pernah dapat ya mengenai perencanaan produksi ya, tapi ini mungkin bisa jadi mengulang atau bisa jadi baru pertama kali tahu ya, enggak apa-apa, kita lihat di sini. Jadi ada dua metode yang biasa di dalam perencanaan produksi ya. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya produksi atau MRP ya, dua istilahnya ya. Sama sistem produksi just in time. Sistem produksi yang just in time atau sesuai dengan order. Ya. MRP yang dua ini adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi
yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Ya. Kemudian untuk tujuan produksi just in time, ya, JIT adalah, ini perhatikan, kalau memang dibuat pakai JIT ya, meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku atau barang dalam proses dan barang jadi. Jadi kalau just in time itu, kalau di metode persediaan kemarin itu istilahnya adalah dia memproduksi kalau ada permintaan. Itu teman-teman. Jadi perusahaan akan membuat jika ada order, ada permintaan. Jadi dia tidak menumpuk ya, menumpuk persediaan. Kalau ada order baru dibuat. Itu just in time. Nah, untuk dokumen, formulir, dan prosedur kita perhatikan. Yang pertama adalah MPS atau jadwal induk produksi. Ya. Jadi kalau ini menspesifikasikan beberapa banyak produk ya yang akan diproduksi selama periode perencanaan. Ya. Dan kapan produksi tersebut harus dilakukan. Permintaan bahan baku mensahkan pengeluaran ya, jumlah bahan baku yang dibutuhkan dari gudang ke lokasi pabrik misalnya, atau tempat bahan tersebut dibutuhkan ya. Jadi mensahkan pengeluarannya, permintaannya berapa, dikirim dari lokasinya ya. Gudang ini kadang-kadang gudang tidak berada di satu lokasi dengan pabrik ya, tapi kadang-kadang dipisah ya. Perpindahan selanjutnya dari bahan baku di sepanjang pabrik akan didokumentasikan dalam kartu perpindahan. Ada ya, perpindahan. Jadi di dalam perencanaan dan penjadwalan ini ada beberapa dokumen-dokumen yang perlu diperhatikan, baik itu MPS atau jadwal induk produksinya ya, kemudian juga ini kartu perpindahannya, kemudian juga pengeluaran dari gudangnya ya. Ini perlu diperhatikan karena ini kalau tidak diperhatikan ya pasti ada hubungannya dengan biaya juga, biaya lagi nanti. Kemudian sebagai seorang akuntan juga di sini ya, bagaimana para akuntan dapat terlibat di dalam perencanaan dan penjadwalan. Yang pertama, akuntan harus memastikan bahwa SIA, ya, sistem informasi akuntansinya, dapat mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Ya. Para akuntan juga dapat membantu perusahaan memilih antara MRP2 atau JIT untuk melihat manakah yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan produksi perusahaan. Ya. Langkah ketiga sekarang, yang kedua perencanaan dan penjadwalan. Sekarang yang ketiga adalah operasinya, ya, operasi produksi. Jadi langkah ketiga ini adalah produksi aktual dari produk. Nah, cara aktivitas ini dicapai tentu berbeda dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, ya. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Misalnya, apakah CIM atau Computer Integrated Manufacturing itu ini mungkin
ada yang pernah dengar, tapi ada juga yang mungkin baru kali ini. Jadi CIM itu adalah penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi atau TI dalam proses produksi. Itu ada ya. Jadi ada bentuk-bentuk TI ya yang sudah dapat digunakan di dalam proses produksi. Itulah yang disebut dengan CIM. Nah, CIM ini penggunaannya dalam berbentuk ini ya, bisa berupa robot, mesin ya, yang dikendalikan oleh komputer untuk mengurangi biaya produksi. Gitu ya. Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut ini dari operasi produksinya. Yang pertama, bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jam tenaga kerja yang digunakan. Yang ketiga, operasi mesin yang dilakukan. Operasi mesin yang dilakukan. Yang keempat, biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Misalnya ada biaya overhead ya, biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Jadi ini ada 4 segi ya yang dibutuhkan ya datanya ini ya, data ini. Itu tadi yang ketiga. Sedangkan selanjutnya yang keempat ya, akuntansi biaya. Jadi langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Nah, tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya itu ada 3 ini ya. Yang pertama, untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dan operasi produksi. Yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk ya, untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan ya, untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Ya. Ini ada 3 tujuan dasarnya ya. Kemudian jenis sistem akuntansi biaya. Ya. Ini juga sebenarnya sudah dipelajari di akuntansi biaya. Di sana ada harga pokok pesanan sama harga pokok proses. Perhitungan biaya pesanan membebankan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan tertentu. Perhitungan biaya proses membebankan biaya ke setiap proses. Dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Gitu ya. Nah, pilihan perhitungan biaya berdasarkan pesanan atas proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk membebankan biaya-biaya tersebut ke produk, bukan pada metode pengumpulan data. Gitu ya. Jadi pilihan perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk membebankan biaya-biaya tersebut ke produk, bukan pada metode pengumpulan datanya ya. Nah, bahan baku misalnya, ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit barang
dalam proses ya untuk bahan baku yang dikirim ke bagian produksi. Ini bahan bakunya. Kemudian tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung. Kartu waktu kerja adalah sebuah dokumen kertas. Ya, ini. Ya, ini direct labor ini ya. Atau ini kartu waktu kerja tahu ya. Ini dokumen kertas yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi untuk mengetahui aktivitas pekerja ya. Itu kartu waktu kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang digunakan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Nah, itu namanya kartu waktu kerja. Para pekerja memasukkan data ini dengan menggunakan terminal online di setiap bengkel kerja pabrik. Ya. Kemudian mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM ya, yang tadi untuk mengotomatisasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Itu ya. Mesin dan peralatan, terkait mesin dan peralatan. Kemudian overhead pabrik. Mungkin tahu ya, overhead pabrik ya. Di overhead pabrik itu semua biaya produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu. Ya. Akuntansi untuk aktiva tetap sekarang ya, ini perlu diperhatikan dikit ya. Dia juga dapat mengumpulkan informasi mengenai misalnya gedung, pabrik, dan peralatan yang digunakan ya dalam siklus produksi. Aktiva tetap harus diberi kode garis ya untuk memungkinkan pembaruan yang cepat dan periodik atas database aktiva tetap. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan ya. Apakah informasi minimum yang seharusnya dijaga mengenai aktiva tetap? Apa saja ya? Ya, nih. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk aktiva tetap. Jadi kalau kita membuat data, minimalnya ini ada ya. Pertama ada nomor identifikasi, ya. Nomor seri, tetapnya dibuat gitu ya. Lokasinya di mana, biayanya berapa, tanggal perolehan ketika mendapatkan atau membelinya, ya. Nama dan alamat pemasok, ya. Umur yang diharapkan ini dalam arti umur ekonomis, ya. Jadi kalau kita membeli sebuah barang atau sebuah mesin gitu ya, dalam hal ini ya kita harus tahu umur ekonomis dari mesin tersebut. Itu ya teman-teman ya. Nilai sisa yang diharapkan juga harus diperhatikan. Metode penyusutannya juga diperhatikan. Kemudian beban penyusutan ke tanggal, ya. Lagi perbaikan,
akhir kinerja servis atau pemeliharaan ya. Nah, ini semuanya perlu dijaga yang terkait dengan aktiva tetap. Ya. Sekarang kita masuk kepada pengendaliannya ya, tujuan, baik tujuan maupun ancaman dan prosedurnya. Fungsi kedua dari SIA kan dirancang dengan baik ya, tentu untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan ya tujuan-tujuan tersebut terpenuhi. Nah, dalam kaitannya dengan produksi ini, yang pertama adalah semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Itu ya. Diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya, baik barang yang mau waktu produksi itu ya, barangnya kan dalam proses itu, maupun aktiva tetap yang bukan dalam proses ya, ngotong gitu atau mesinnya ini harus dijaga keamanannya ya. Ini pengendaliannya harus oke juga ya, karena kalau ini ada masalah ya tentu akan berhubungan dengan output maupun biaya. Semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Jadi hanya yang valid dan sah saja yang akan dicatat. Itu ya teman-teman ya. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Nah, sekarang ancamannya, di pengendaliannya ya. Sekarang apakah ancaman-ancamannya? Biasanya ya. Yang pertama, transaksi yang tidak diotorisasi. Jadi transaksi tidak ada supervisor atau yang berwenang mensahkan transaksi tersebut. Ya, itu bahaya, harus ada ya. Harus ada yang diotorisasi. Ini wewenangnya siapa? Melakukan transaksi atau produksi tersebut. Pencurian atau pengerusakan persediaan dan aktiva tetap. Jadi bisa saja terjadi ya pencurian atau pengerusakan persediaan dan aktiva tetap. Kesalahan pencatatan dan posting juga bisa. Kehilangan data, ini ancaman juga ya. Masalah tidak efisien dan pengendalian kualitas, ini juga ancaman. Ya, tidak hemat, ya. Pengennya kualitas baik, tetapi memang tidak efisien. Ya. Boros misalnya. Prosedur pengendaliannya, ya. Pertama, ramalan penjualan yang akurat dan catatan persediaan, otorisasi produksi, larangan akses ke program perencanaan produksi, dan ke dokumen pesanan produksi yang kosong, tinjauan dan persetujuan biaya aktiva modal. Nah, ini dokumentasi internal, perpindahan persediaan, pemisahan tugas yang memakai ya, yang memadai maksudnya, otomatisasi data sumber, pengendalian edit entry data online, cadangan dan prosedur pemulihan bencana,
laporan kinerja reguler sama biaya ukuran pengendalian kualitas. Itu ya teman-teman mahasiswa ya. Oke. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan siklus produksi. Ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Itu ya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat ya, selalu pakai protokol kesehatan karena ini juga Omikronnya sedang merajalela gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sampai nanti materi yang baru ya. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.